amanah dari Akang Teteh panitianya tuh untuk menyampaikan ini ya, peran pemuda di era industri 4.0 katanya. Ya mudah-mudahan sih nanti kita banyak ngobrolnya tentang kondisi kita sekarang seperti apa dan bagaimana kita harus mengantisipasi atau membekali diri kita menghadapi kondisi dunia, kondisi global saat ini. Saya ingin memberikan gambaran sedikit ya, negara yang cukup berkesan bagi saya karena memang negara ini saya habiskan 2-3 tahun ya, 3 tahun lebih mungkin ya di sana, dan ini negara pertama yang saya tinggal di sana selain di Indonesia gitu ya, di Jepang. Jadi sangat berkesan sekali. Pun ketika dulu memilih Jepang tuh untuk anak-anak umur kelahiran 90-an, Jepang tuh memiliki emosional yang sangat tinggi, ikatan emosional sangat tinggi, karena dulu banyak sekali akhir pekan tuh Doraemon, terus Detektif Conan, Takukatsu, yang Power Ranger kayak gitu. Banyak sekali lah pokoknya produk-produk impor dari Jepang gitu ya, menghiasi layar kaca di akhir pekan, dan itu sangat membekas sehingga membuat Jepang ada di pikiran saya itu sebagai negara yang negara idaman lah. Ketika berada di sana ya memang beberapa hal, ada banyak hal yang sesuai ekspektasi, ada beberapa hal yang tidak. Tapi ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran dari bagaimana Jepang saat ini. Ini mungkin teman-teman sudah tahu ya, Shinkansen, bullet train di Jepang, di mana kecepatannya bisa mencapai 300 km per jam, membuat, saya sedikit cerita, industri Jepang tuh, industri lokomotifnya tuh sangat berkembang pesat. Sekarang menjadi salah satu unggulan lah ya di dunia mengenai industri kereta cepat ini. Dan dengan transportasi yang begitu baik ini, maka distribusi logistik menjadi baik, ekonomi menjadi baik, sehingga membuat Jepang sangat kokoh di bidang ekonominya. Salah satunya ini alur atau kecepatan transportasi, ketepatan waktu transportasi di Jepang ini sangat luar biasa hebat. Terus yang kedua, toilet duduk. Ketika saya datang ke Australia pindah dari Jepang, hal yang sangat saya rindukan salah satunya adalah ini, toilet duduk yang ada di Jepang. Karena unik itu gini, wasletnya itu banyak tombolnya, terus tombolnya itu macam-macam. Kita bisa ngatur semprotannya seberapa kenceng gitu ya. Terus ada bunyi seperti air ngalir gitu, kerubuk ya. Ada bunyinya, bunyi sintetis di situ. Ketika kita pencet tombolnya ada bunyi kayak gitunya. Itu bisa digunakan kalau kita sedang malu gitu ya, malu sama orang di samping kita. Kalau di tempat umum gitu ya, kita bunyiin aja itu kerubuk. Jadi biar aktivitas kita di dalam tuh nggak kedengeran. Ada kayak gitunya. Terus ada penghangatnya juga kalau musim dingin. Itu keren banget lah pokoknya, ini waslet tuh luar biasa. Dan ya ini salah satu inovasi ya yang sangat umum ditemukan di Jepang. Ketika saya ke Australia sini nggak ada ini. Ada beberapa tapi nggak banyak. Ini mungkin di beberapa tempat banyak ya, melon atau buah dibentuk-bentuk kayak gini. Tapi ya beginilah cara orang Jepang membuat tampilan, meningkatkan value atau harga dari suatu barang, mengemasnya dengan sangat baik, proses produksi sangat diperhatikan dengan cukup baik, membuat harganya melambung tinggi. Di semangka ini di Jepang kalau musim panas itu bisa mencapai harga Rp300.000 itu segitu tuh. Vending mesin bagi negara maju, mereka nggak butuh ya ada ini, nggak butuh ada tukang pinggir jalan itu ruko-ruko, mereka digantikan dengan vending mesin. Ada sisi negatif dan sisi positifnya. Cuman yang jelas yang kita lihat ambil hikmahnya adalah efisiensi, efektivitas, cara mereka mengatur ini semua, bagaimana mereka mengelola vending mesin ini tetap efektif, efisien, dan tidak juga membuat aktivitas ekonomi jual beli yang melakukan perdagangan itu tidak rugi juga.
payung, diatur, dijual. Mereka sangat otomatisasinya bagus sekali. Hotel kapsul dipopulerkan pertama kali di Jepang kalau tidak salah. Mohon maaf kalau salah, saya koreksi. Di Jepang juga sudah menggunakan robot. Nanti saya ceritakan hubungannya antara robot dan kondisi Jepang saat ini, populasinya khususnya. Nanti itu juga akan kita singgung mengenai demografi penduduk. Tapi di sini ya memang Jepang sangat advance ya dalam hal tersebut. Detail yang dibuat oleh Jepang dalam berbagai hal membuat Jepang itu menjadi sangat menarik sekali untuk dikunjungi. Bahkan manhole atau lubang saluran air pun ada khasnya tiap negara, tiap kota gitu ya. Dan itu membuat turis senang sekali berdatang ke sana ambil foto Instagramable gitu ya. Menarik sekali. Siapa yang nggak kenal Harajuku style gitu kan? Harajuku style fashion yang ya nyeleneh gitu ya, tapi memang banyak dikenal orang. Harajuku tuh nama jalan sebetulnya, ada jalan gang namanya Harajuku gitu. Atau daerah kota kecamatan gitu. Nah, siapa yang nggak, mungkin bapak-bapak atau akang-akangnya di sini pada baca ya manga ya. Banyak sekali mangaka atau manga-manga artis yang menghasilkan manga yang dikenal di dunia. Bahkan di paling depan ini udah orang yang baca komik pasti tahu ini siapa. Dan ini tahun kemarin ini pas Piala Dunia ya atau Asian Games yang orang Jepang terkenal sekali ya kalau mereka beres acara tuh mereka bantuin mengutin sampah gitu ya. Saya cuma mau bilang bahwa budaya seperti ini tuh muncul tidak dalam sehari semalam. Budaya seperti ini muncul atas akumulasi dari habitat, behavior, habit yang mereka lakukan. Sehingga terbentuklah suatu budaya yang menghasilkan inovasi, bisa bergabungnya antara culture dan teknologi, dan mereka tetap menjunjung tinggi sopan santun. Itu semua berasal dari akumulasi masyarakat, akumulasi pemikiran masyarakat yang berhasil membuatnya menjadi seperti itu. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah ini dia, bonus demografi. Jepang bisa seperti itu karena boleh dibilang mereka berhasil dalam mengelola bonus demografi yang mereka dapatkan. Nih, di infografis ini disebutkan bahwa Jepang tuh pada tahun 50-an dia menghasilkan bonus demografi yang cukup besar. Apa sih bonus demografi ini, teman-teman? Familiar dengan istilah bonus demografi ini enggak? Jadi kondisi di mana disebutkan ya di sini, jumlah penduduk usia produktif meningkat pesat. Kenapa dikatakan bonus? Karena jarang terjadi di setiap negara. Usia produktif itu gimana? Usia produktif sekitar umur berapa ya? 16 sampai, ini ada nih, usia produktif 15 sampai 64 tahun. Jadi di usia-usia ini mereka mampu menghasilkan sesuatu, nanti akan menggerakkan ekonomi, akan menghasilkan budaya, menciptakan inovasi. Sama halnya ketika kita memiliki keluarga dengan jumlah anggota keluarga yang sangat banyak. Dengan jumlah anggota yang keluarga yang sangat banyak itu kita akan memiliki sumber daya manusia yang banyak juga. Sehingga potensi untuk keluarga itu sejahtera akan semakin tinggi. Linear hubungannya seharusnya. Tapi masalahnya ketika jumlah anggota keluarga ini yang banyak yang tidak bisa dikelola dengan baik, misalkan untuk sekolah gitunya, ayam murang kali 15 untuk sekolah sadayana malah jadi beban nantinya. Tapi kalau misalkan punya anak 15 dan anaknya semuanya sekolah, memiliki keahlian, memiliki kemampuan khusus di bidang tertentu, maka mereka akan mampu menghasilkan karya, menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai. Kalau seperti itu bukan setelah mereka beres pembinaannya, mereka mampu menghasilkan karya, mereka akan memberikan benefit
Benefitnya berupa apa? Bisa peningkatan ekonomi, kesejahteraan, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Maka dalam skala besar, negara pun seperti itu. Ketika negara memiliki jumlah angkatan produktifnya besar, dan negara mampu mengelola dengan baik, maka niscaya negara tersebut akan menjadi negara yang maju. Tinggal bagaimana negara mengelola bonus demografi yang akan didapatkan. Gitu. Bahaya nanti kalau misalkan ketika mencapai bonus demografi, jumlah angkatan produktifnya besar sekali, banyak sekali, tapi merekanya tidak memiliki keahlian khusus, tidak mampu berpikir bagaimana mereka akan berkarya. Ketika mereka melewati masa produktifnya, mereka malah akan menjadi beban. Nah, ini yang harus kita camkan lebih baik. Nih, di sini ini ya, apa namanya, demografi yang di Jepang nih, pada tahun 1950 tuh. Di Jepang besar sekali. Di sebelah sini bonus demografi yang mereka dapatkan. Lalu kan si orang-orang ini tuh nantinya kan seiring berjalan waktu mereka akan menua ya, bergeser ke atas dan bergeser ke atas. Ketika mereka berhasil mengelola sumber daya ini, dan ketika mereka golongan usia ini mencapai periode mereka berproduksi gitu ya, melakukan karya, mereka akan memberikan dampak yang cukup besar ke suatu negara. Penguatan fondasi ekonomi suatu negara yang disokong oleh jumlah populasi penduduk ini sangat signifikan, dan terjadi pergeseran karena meningkatnya angka kematian dan menurunnya angka kelahiran. Makanya di Jepang sekarang kalau teman-teman tahu, populasi penduduknya tuh turun, decrease, karena angkatan-angkatan muda sekarang mereka tidak mau menikah, tidak mau memiliki anak, repot. Jadi gini, angkatan-angkatan ini di tahun 50 dulu mereka sangat produktif dan sangat banyak. Semakin ke sini anak-anak mereka itu tidak mau menghasilkan keturunan. Makanya jumlahnya mereka semakin banyak, ke bawahnya semakin dikit. Nah, sedangkan ketika jumlah angkatan produktifnya sedikit dan jumlah ini semakin besar, maka orang-orang di golongan ini akan menanggung beban kehidupan angkatan-angkatan tua. Sederhananya seperti ini, kita punya keluarga, kita punya, misalkan keluarga kita ada 3 generasi misalkan ya, ada generasi kakek, bapak, sama generasi kita. Generasi kakek dia menghasilkan, kakek dan nenek itu punya anaknya misalkan 12. Nah, generasi kedua si kakek nenek ini, si 12 orang anak ini, mereka ogah-ogahan nikah dan ogah-ogahan punya keturunan. Sehingga mereka cuman dari 12 ini hanya ada 6 keturunan selanjutnya. Maka ketika si 12 orang ini sudah tua, yang menanggungnya kan si 6 orang anaknya ya, generasi ketiga ini. Berat sekali kan yang ditanggung. Padahal sebelumnya si kakek nenek ditanggung oleh 12 orang. Seperti itu kurang lebih analogi kecilnya, analogi sederhananya. Makanya shifting pada populasi penduduk menyebabkan beban yang berat bagi angkatan produktif dan gap antara angkatan produktif dan lapangan pekerjaan yang tersedia. Makanya di Jepang sekarang tuh orang yang ngambilin buah, fruit picker, jadi yang ngambilin buah stroberi, terus ngambilin apa lagi ya, buah apel gitu, itu kebanyakan, bukan kebanyakan sih, bahkan satu artikel menyebutkan bahwa itu tuh orang asing, disebutnya tuh trainee. Ada nggak teman-teman mungkin di sini yang memiliki kenalan mereka pergi ke Jepang setelah SMA untuk 2 tahun kerja, 3 tahun kerja. Nah seperti itu, Jepang tuh nge-hire orang-orang asing untuk dipekerjakan di Jepang selama periode waktu tertentu, 2 tahun atau 3 tahun. Tapi itu bukan untuk pekerjaan yang permanen, untuk pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Mereka ada gap antara jumlah orang yang berada di Jepang dengan lapangan pekerjaan yang ada di Jepang agar ekonomi mereka berjalan terus. Misalkan punya warung, warungnya besar sekali, mereka butuh 10 orang tenaga
untuk mengerjakan warung itu, untuk menghasilkan profit, tapi orang yang ada di situ itu cuma ada 3 orang. Jadi mereka yang ngambil orang dari luar untuk dipekerjakan di situ agar tokonya tetap jalan. Nah, kurang lebih seperti itulah prinsipnya. Sedangkan dan beberapa negara besar yang lain pun, negara-negara kaya, US, Jerman, Prancis, mereka juga sama, sedang mengalami pergeseran, shifting dari usia produktif ke dari apa ya istilahnya tuh, jumlah terbesar mayoritas usia produktifnya bergeser. Maaf, mayoritas penduduknya bergeser dari usia produktif ke apa ya bahasanya? Jumlah usia produktifnya bergeser menjadi lebih sedikit. Nah, itu maksud saya. Sedangkan Indonesia bagaimana? Indonesia menarik. Menariknya karena apa? Indonesia itu akan mengalami bonus demografi nanti. Diperkirakan di tahun 2045. Oh, jauh sekali. Sebentar lagi itu, 2045 itu tinggal berapa tahun? 20 tahun lagi berarti ya? 20 tahun lagi. 20 tahun kalau misalkan teman-teman di sana sekarang umurnya sekitar 20-an, 25 tahun, berarti di umur 45 tahun. Itu iya, umur 45 tahun itu usia, kalau misalkan kita masih ada umur ya. Amin. Umur 45 itu umur matang lah istilahnya. Pada saat itu tuh. Kalau, dan itu pun kita lah yang mau megang peran di situ gitu. Umur 45 itu kita lah yang memegang peran. Kita lah yang berada di grup produktif itu. Kita lah bonus demografi Indonesia ini. Makanya karena tadi sudah saya sebutkan ya, kita memiliki 2 sisi. Kita ada positif dan ada negatifnya gitu ya. Negatifnya apa? Ketika kita tidak membekali diri kita menjadi seseorang yang memiliki skill, kemampuan yang bisa digunakan untuk membantu orang lain, menghasilkan sesuatu produk gitu ya, maka kita hanya akan menjadi beban bagi negara ini. Makanya negara sekarang kan ada LPDP, terus infrastruktur diperbaiki. Nanti juga kan di Tasik ada jalan tol kan nyambung dari Bandung, Ciamis, Cilacap ya, Bandung, Tasik, Ciamis, Baticap, Bandung, Tasik, Ciamis, Cilacap, itu akan nyambung. Karena memang ketika jalan terhubung, logistik bagus, maka perekonomian berjalan dengan bagus. Makanya sekarang pemerintah itu benar-benar mempersiapkan diri untuk mencapai periode di mana Indonesia mendapatkan bonus demografi ini. Nah, di sini kita perlu menyadari bahwa kitalah bagian dari bonus demografi itu. Makanya kita harus sebenarnya pemerintah ya harus menghindari hal negatif, mempersiapkan angkatan produktif sudah jelas dipersiapkan APDP-nya atau BOS atau BOPTN, BOPT terus hal-hal lain lah, insentif-insentif yang diberikan pemerintah kepada masyarakat agar masyarakat kesehatannya terjaga. Bahaya nih nanti kalau misalkan ternyata angkatan produktif ini malah banyak yang sakit-sakitan. Bahaya kalau misalkan angkatan produktif ini malah pendidikannya rendah, tidak mempunyai skill. Makanya infrastruktur diperbaiki, kesehatan harusnya diperbaiki, pendidikan harus diperbaiki. Dan kitalah yang ada di dalamnya, yang diperbaikinya itu. Kita harus sadar mengenai itu. Nah, selanjutnya saya ingin cerita mengenai kita tuh sekarang berada di era seperti apa sih? Nanti bonus demografi kita ini eranya tuh akan era seperti apa? Mungkin teman-teman sudah banyak sekali mendengar istilah mengenai industri revolusi industri 4.0 gitu ya. Oh, itu hampir di mana-mana itu. Kalau saya lihat di sosial media, si poster-posternya tuh revolusi industri 4.0. Model pembelajaran di industri di era revolusi industri 4.0. Terus cara memakan bakso di revolusi industri 4.0. Buang gimana kelas gitu. Semuanya di revolusi industri 4.0. Tapi nggak apa-apa. Hal itu membuat kita lebih aware bahwa kita sekarang ya berada di revolusi industri, era revolusi industri 4.0. Yang nggak bagus adalah kita tidak mengetahui sebenarnya ini tuh apa revolusi industri 4.0 tuh. Sebenarnya ini kan hanya sebatas
apa ya, lanian lah gitu nya cek orang Sunda mah. Di lanian ya era ayeuna teh nya era industri 4.0 gitu. Di lani kayak eta. Jadi dibagi-bagi. Yang mencetuskannya sebetulnya faktanya itu ini pemerintah Jerman yang mencetuskan pertama kali. Jadi mereka ingin membuat manufacture itu terhubung, terkoneksi melalui jaringan, terkomputerisasi dengan baik. Maka mereka menyebutnya industri 4.0. Terus lebih digaungkan lagi, soundingan lagi, ada namanya World Economic Forum ya. Waktu itu si ketuanya, chairman-nya, Bapak Schwab tuh bilang lagi tentang industri 4.0. Dan dia lebih mengukuhkan lagi bahwa industri 4.0 ini era di mana kombinasi antara hardware, software, dan biologi katanya yang akan memegang peranan penting dalam kehidupan. Dulu tuh yang pertama, revolusi industri pertama itu disebutkan tergantikannya apa ya, tenaga manusia itu dengan mesin uap, ditemukannya mesin uap. Dulu tuh mesin tenun diganti dengan mesin uap yang membantu proses produksi gitu ya. Terus revolusi industri yang kedua itu karena kan mereka sudah tergantikan ya pada era sebelumnya, tenaga manusia dengan mesin uap. Jadi tenaga manusia bisa lebih bisa diefektifkan dengan baik tergantikan dengan mesin uap. Cuman tetap ketika misalkan transportasi, logistik itu memerlukan apa ya istilahnya tuh kendaraan kan waktu itu, kendaraan yang besar. Nah kendaraan pada zaman itu dibuatnya satu-satu. Jadi semua orang ngumpul ngariung gitu dibentuk si mobil satu-satu katanya. Nah itu tidak bisa seperti itu. Mereka berpikir kalau misalnya dibuat seperti itu menghabiskan banyak waktu, maka dibuatlah yang namanya apa ya, ban berjalan lah ya, line production, assembly line. Jadi satu orang memiliki keahlian khusus, dia ngalaraskeun spiona, nuju ngalaraskeun banna gitu sambil jalan si mobil teh. Maka dia bisa membuat mass production. Nah, di situ orang menyebutnya oh itu adalah revolusi industri yang kedua. Maka mass production di bidang apapun, makanan, mobil, terus berbagai macam lah hal ya yang diproduksi secara massal itu bisa terjadi. Itu cirinya. Lalu revolusi industri yang ketiga ini lebih hebat lagi karena tidak hanya mesin uap tapi tergantikannya tenaga manusia, bukan tergantikan ya, terefektifkannya ya tenaga manusia dengan energi listrik. Ditambah lagi sekarang industri revolusi yang keempat ini adanya internet, semuanya terhubung, jaringan sudah ada komputer, sudah ada robot, dan sudah ada internet, semuanya terhubung. Itu sih yang membedakan. Tapi yang Schwab tekankan, Bapak Schwab tekankan di World Economic Forum itu terobosan-terobosan di berbagai bidang di industri revolusi yang keempat ini ada beberapa hal. Nih saya sebutkan salah satu ya sebagai contoh. Yang pertama, bidang robotika dan kecerdasan buatan. Ini adalah salah satu tanda bahwa kita telah memasuki era revolusi industri 4.0 ini. Pada zaman dulu, robot itu kita hanya mengenal bahwa robot itu membantu pekerjaan manusia ya. Mekanisme yang membantu pekerjaan manusia. Yang sampai sekarang robot itu ya kaku, keras gitu ya, yang kepikiran sama kita, Megazord gitu ya, yang kepikiran sama kita tuh. Terus robot yang keras sekali gitu ya, dan terhubung ke kabel gitu ya, harus nyambung ke listrik gitu ya. Tapi kalau teman-teman lihat sekarang, robot ini sudah semakin canggih. Di masa depan mungkin tidak akan menggunakan kabel lagi, dan tidak akan keras lagi, akan bentuknya akan sangat mirip dengan manusia, dengan menggunakan apa ya istilahnya tuh gaya yang lain selain elektromagnetik, misalkan selain dengan listrik, bisa dengan hal-hal yang lain. Contoh ini saya ambil beberapa contoh saja di sini. Ini kita sebutnya dengan soft robot atau robot yang akan membantu di masa depan. Soft robot ini terbuat dari sebuah polimer. Polimernya dibentuk sedemikian rupa. Di sini kalau misalnya ada yang belajar tentang kimia, ketika kuliahnya sangat mengenal sekali bagaimana polimernya bisa dibentuk sedemikian rupa, lalu ini dia simpan magnet, dan dia dengan sifat magnetisasinya kita bisa menggerakkannya dengan baik. Ini soft robot,
Oh well, nggak bisa dibuka ya. Sebentar ya. Eh, Bentar. Saya ubah dulu oke, jadi screen. sip. Ya, sambil nunggu videonya, mungkin video ya. Yo, yang mau bertanya, yang bertanya silahkan bertanya. Nah, ini tanpa ada apa-apa, ini cuman menggunakan sifat magnet dari benda dan ini bisa digunakan dalam apa ya istilahnya drug discovery bisa terus ngebantu dengan pencarian orang terus ngebantu banyak sekali hal-hal yang bisa digunakan dari benda ini karena dia juga bisa tahan terhadap harsh condition atau kondisi-kondisi yang ekstrim seperti itu di mana robot-robot yang keras itu tidak bisa melakukannya. Terus ada lagi uh, robot yang seperti ini hanya sekedar polimer dan menggunakan magnet. Banyak sekali dan dia juga bisa sama berada dalam kondisi yang ekstrim, kondisi harsh. Jadi kalau misalkan yang sangat asam atau misalnya yang sangat basah larutan dia masih tetap bisa bergerak dalam hal itu. Nah ini yang nantinya akan menjadi bagian dari civilization, menjadi bagian dari kehidupan kita nanti. Tidak lagi uh, kita mengenal robot itu yang keras-keras gitu ya. Robotnya itu ada yang lembeknya juga kayak barusan. Terus ini, jadi bidang yang pertama, bidang terobosan-terobosan di berbagai bidang yang menandai industri revolusi yang keempat. Revolusi industri yang keempat. Yang pertama bidang robotika dan kecerdasan buatan. Yang kedua teknologi nano. Ini ya, kalau ada teman-teman yang tahu mengenai hydrogen fuel cell, sebenarnya kendaraan masa depan itu sekarang sedang tercabang ada dua. Ada kendaraan yang menggunakan bahan bakar hidrogen menghasilkan air, ada yang menggunakan baterai. Kalau baterai Tesla mungkin teman-teman sudah tahu. Kalau fuel cell Ya, Toyota Mirai nama produknya. Tidak terlalu banyak yang tahu karena memang masih belum sehebat Tesla karena efisiensinya masih kurang. Nah, bagaimana proses ini bekerja sehingga mobil ini bisa bergerak dari sekedar hidrogen dan keluarannya hanya air. Kalau baterai kan itu harus dicas ya. Kalau dicas berarti ada listrik ya. Kalau listrik dihasilkan dari mana? Kalau misalkan dari pembakaran fosil, berarti kan sama aja. iya betul. Keberadaan pembakaran fosil itu tidak ada bedanya kita menggunakan mobil dengan bensin. Kan tujuannya kendaraan berbahan dasar hidrogen atau kendaraan dengan baterai agar mengurangi polusi. Tujuannya itu. Karena ketika kita menggunakan bensin yang berbahan bahan bakar fosil atau bensin, itu kan menghasilkan emisi atau gas buang. Makanya diganti dengan hidrogen atau dengan baterai. Kalau dengan baterai kan dari perlu listrik ya. Listriknya dari mana? Listriknya kalau misalkan dari bensin juga atau batu bara juga yang menghasilkan emisi juga. Tapi kalau listriknya dihasilkan dari renewable energy seperti Kang Ricky Elson gitu ya, itu bagus sekali. Nah, ada satu lagi ya di hidrogen fuel cell ini. Hidrogen fuel cell ini ada masalah tapi ada problem. Kenapa? Karena ini mudah-mudahan bisa memahami ya, mengikuti bagaimana reaksi kimia yang terjadi di hidrogen fuel cell ini. Jadi hidrogen fuel cell ini intinya gas H2, H2 hidrogen. Tahu ya, gas hidrogen awalnya dipecah menghasilkan elektron, elektron inilah yang listrik. Kalau elektronnya bergerak kan mengalir menghasilkan arus, bergerak. Nanti si elektron ini digunakan lagi menggabungkan antara oksigen dan hidrogen menjadi H2O. H2O alias air. Jadi ntar keluarannya adalah air bersih sekali. Dan masalahnya ketika oksigen digabungkan dengan hidrogen, ini tuh reaksinya lambat. Perlu menggunakan katalis. Ada yang ingat katalis dulu zaman SMA yang mempercepat reaksi gini, menurunkan Ya, energi aktivasi gini kan.
Ya. Nah, intinya sih membuat reaksi itu mudah untuk terjadi, maka butuh katalis. Sekarang katalisnya menggunakan platinum. Kalau hidrogen fuel cell ini platinum itu platina mahal kan ya. Oh, cincin platina ya mahal bisa. Nah itu betul. Platinum itu adalah logam, salah satu logam yang sangat langka sehingga membuat harganya menjadi mahal dan bagus sekali untuk digunakan sebagai katalis. Cuman masalahnya kan logamnya mahal. Kalau dipasang di sini sebagai katalis ya membuat si mobilnya jadi mahal sekali kan. Makanya diakali gimana caranya membuat si platina ini menjadi ukuran luas permukaannya besar sekali walaupun dengan jumlah yang sama. Makanya dibuatlah menjadi bentuknya seperti ini. Ketika bentuknya seperti ini, pori-pori ada pori-pori gini dengan berat yang sama, massa yang sama, tapi luas permukaannya akan semakin besar sekali. Makanya dengan jumlah yang sama akan menghasilkan efisiensi yang lebih besar. Ini tuh ukurannya coba bayangkan 200 nanometer. Jika tidak terbayang ukuran 200 nanometer, helai rambut kita itu adalah sekitaran 70 mikrometer. 1 mikrometer itu 10.000 nanometer. Jadi 50 mikrometer berarti berapa? 500.000 nanometer. Ini ukurannya sekitar 40 nanometer, 50 nanometer, 50 nanometer, ini 500.000 nanometer. Berarti ini satu ini itu segini itu paling satu titik 1.000 kali lebih kecil daripada 10.000 kali lebih kecil dari ini. Kecil sekali. Tapi teknologi sekarang kita bisa membuat yang kecil ini bentuknya itu seperti ini. Kita bisa bolong-bolongin kecil-kecil seperti ini. Kita bisa membuat bolong-bolong seperti ini agar permukaannya besar. Teknologi nano seperti yang bisa umat manusia lakukan itu sudah sejauh ini. Kita bisa mengontrol morfologi atau bentuk atau struktur dari ukuran yang sangat kecil sehingga memberikan efek yang luar biasa bagus khususnya pada aplikasi. Ini yang saya kerjakan di riset saya yang saya kerjakan selama S2 dan sekarang S3. Teknologi nano ini menjadi salah satu teknologi yang memiliki peran yang cukup besar dalam perkembangan kemajuan apa istilahnya peradaban umat manusia ke depannya. Quantum computing. Nah, ada lagi bahasannya tuh namanya quantum computing. Quantum computing ini adalah, kalau komputer kan sebetulnya pada awalnya sejarahnya adalah jadi dulu pada Perang Dunia Kedua tuh Nazi menggunakan alat namanya Enigma. Enigma itu mengirimkan pesan dari satu orang ke orang yang lain, tapi dikirimkannya itu pesannya tuh diubah, itu dienkripsi. Tahu kan kalau misalkan kita buka WhatsApp, pesan Anda dienkripsi. Maksudnya dienkripsi adalah ketika saya mengirimkan pesan ke Kang Givari. Pesannya adalah Kang Givari ganteng misalkannya. Di perjalanan tuh si pesan itu diacak. Tulisannya tuh bukan Kang Givari ganteng. Tapi ketika sampai ke Kang Givari diubah. Jadi Kang Givari bisa ngebacanya jadi Kang Givari ganteng. Nah itu bisa dibaca hanya oleh orang yang memiliki kode masing-masing lah istilahnya ya. Nah dulu pas Perang Dunia II itu pas Nazi itu menggunakan hal yang sama. Jadi Nazi dari misalkan di Jerman mana gitu, di Berlin misalkan, ngirim ke Prancis misalkan, mereka mengirimkan pesan lewat sandi Morse kan, tut 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 tut, dulu belum ada telepon, tut 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 tut,